Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman. Mohon maaf, kemarin saya mau kuliah, tapi pas ada tamu jadi nggak kelihatan jadwalnya udah nggak kelihatan lagi. Tapi hari ini saya mencoba kuliah, tapi versi yang lebih fleksibel lagi. Karena mohon maaf saya nggak bisa live hari ini karena ada beberapa keperluan yang harus saya hadiri. Nah, hari ini saya akan memberikan materi, ini cuma materi pertama kali ya. Nah, ini materi terkait tentang praktikum iklan dan televisi dan radio. Nah, teman-teman, nantinya saya akan juga memberikan materi yang terkait tentang iklan nggak cuma di televisi maupun radio ya, karena memang perkembangannya sudah sangat signifikan banget untuk kita harus aware sama keadaan teknologi kita yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, harusnya kita pun sebagai teman-teman atau orang-orang atau mahasiswa yang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi pun harus aware terhadap teknologi, harus aware terhadap konten, dan aware terhadap pesan yang seperti apa yang bisa membuat dampak seperti apa yang diinginkan oleh si komunikator, gitu ya. Nah, di hari ini, di sesi kita kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait iklan media. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak cuma radio dan televisi, tapi basic yang akan kita praktekkan adalah radio dan televisi ya. Jadi itu yang nanti akan kita praktekkan, radio, iklan, nanti kita bikin spot iklan, kemudian televisi, kita akan bikin iklan televisi, nanti kita akan bikin TVC, ya durasinya 1 menit. Radio nanti kita juga akan buat kurang lebih 1 menit juga bisa. Nah, untuk internetnya hanya sebagai wawasan aja buat teman-teman, kita harus saya harus sampaikan ke kalian karena ini sangat penting banget, karena ini masih menggunakan metode yang lama ya, media elektronik, ya radio, televisi, dan internet. Ini harus saya sampaikan. Nah, di era digital kita yang kita alami hari ini, saat ini, apa sih yang kita bisa terima, yang manfaat yang kita bisa terima di perkuliahan kita kali ini? Yang pertama, di era digital kita kali ini radio, yang fokusnya memang ada di audio untuk kontennya. Keunggulan dari radio seperti yang mungkin pernah kalian pelajari yaitu informasinya cepat ya. Tapi sekarang informasi cepat, kalau dulu masih radio dan televisi yang masih menguasai, radio yang tercepat dibandingkan televisi. Kemudian seiring berjalan teknologi sudah semakin bagus, televisi pun juga bisa relay, bisa live dimanapun dan kapanpun. Tapi dengan adanya era digital yang semakin cepat, kebutuhan streaming yang semakin meningkat, jadi kecepatan radio, kecepatan televisi ini bisa dikalahkan oleh kecepatan dari internet. Jadi banyak jurnalis-jurnalis yang ada di sana, yang ada di luar sana, ya mereka bukan lagi seperti jurnalis profesional pada umumnya, tapi mereka memang bisa dikatakan netizen yang mau. Mereka tidak diminta, mereka tidak dibayar, tapi mereka mau menyampaikan informasi yang paling cepat karena ini kebutuhan, karena pengen dilihat. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya, bahwa manusia itu pengen diperhatikan apapun itu, gitu ya. Share konten, kalau like-nya sedikit nyesel gitu ya. Kemudian share konten tapi menjadi viral, itu yang diidam-idamkan. Ini era sekarang sudah semakin meningkat kebutuhan konten, kebutuhan akan informasi yang disampaikan oleh media itu kadang-kadang kejar-kejaran. Tapi jatuhnya muncul pemberitaan atau hoax yang bertebaran di mana-mana yang tidak bisa kita pegang sumber dan kepercayaannya, ya. Kalau radio, saya sedikit sampaikan kembali, informasinya memang masih cepat, ya. Live, kemudian ada live report, dan juga radio masih mengentertain karena memang bisa disambil apa aja ya. Sambil masak, sambil belajar, sambil nyetir, ini biasanya kalau saya masih ya dengerin radio lewat mobil masih, karena memang ya, konsentrasinya memang audio aja.
Meskipun di televisi di mobil pun sekarang sudah ada plasma juga di dalam situ, tapi sangat mengganggu keadaan si driver gitu ya. Entertain masih, cuman radio masih hampir hampir dikalahkan, karena konon katanya ada beberapa survei yang mengatakan radio ini pendengarnya hanya, kalau di rata-rata hanya hitungan detik, kurang lebih 1-5 detik gitu ya. Ironis memang, hampir tenggelam, tapi masih tetap kuat gitu ya, karena ada entertainnya. Kemudian theater of mind. Theater of mind itu membangun sebuah ya selayaknya teater ya. Jadi membangun sebuah karakter dalam bentuk audio sehingga pendengar akan membayangkan membuat mindset masing-masing gitu ya. Contohnya misalnya ketika saya atau si penyiar teriak gitu, ada mindset satu orang dengan orang yang lain berbeda. Ini orang teriak senang, teriak takutan, teriak kegirangan dan lain sebagainya gitu ya. Theater of mind gitu ya. Sehingga ini sangat cocok untuk pengiklan-pengiklan yang membuat orang penasaran, membuat calon pembeli atau pendengar ini penasaran gitu ya. Jadi iklan-iklan di audio atau di radio ini masih sangat kuat karena itu tadi theater of mind, sifatnya memang seperti itu, membuat orang penasaran sehingga pemilik atau orang yang membuat iklan untuk memasang di radio ini masih sangat signifikan, masih ada gitu ya. Kemudian bagaimana dengan televisi, dengan audio visual? Jangkauannya sekarang lebih luas lagi gitu ya. Audio visual, beberapa indera digunakan, pendengaran dan juga mata ya. Beda dengan audio, memang kelebihannya lebih bagus secara tangkap, secara daya tangkap gitu ya. Kemudian informasinya juga semakin cepat karena teknologinya sudah semakin berkembang ya. Teknologinya bisa cepat, bisa streaming, bisa kadang-kadang juga di live kan di YouTube gitu ya, atau on demand misalnya. Jadi hasil rekamannya bisa ditayangkan di YouTube gitu ya. Yang akhirnya viral, kemudian dapat income dari YouTube si televisinya. Ini memang fenomena. Jadi nggak cuma satu media aja dia punya gitu ya. Apapun itu, entah itu radio, entah itu televisi gitu. Bahkan orang person to person bahkan bisa mengalahkan iklannya dengan televisi nasional, Halilintar, kemudian Rans Entertain, bisa mengalahkan gitu pendapatannya gitu ya. Padahal dia tidak punya station televisi yang membutuhkan banyak investasi. Kemudian online, real time, era digital, real time, murah, kita bisa akses di mana aja, jangkauannya luas, asalkan ada pakai data ya, sama juga jaringan internet gitu ya. Pilihannya juga banyak banget gitu. Ada media sosial pun juga banyak. Media sosial nggak cuma interaksi sosial ternyata, pemberitaan pun juga ada di media sosial gitu. Jadi banyak pilihannya dan juga bisa interaktif gitu. Kita bisa komen, kita kadang-kadang juga bisa saling memberikan salam atau sapaan atau colekan dan lain sebagainya. Ini lebih real time ya. Nah, pada dasarnya yang dicari oleh media, semua media adalah kue iklan ya. Kue iklan itu kalau dibayangkan dalam sebuah diagram, ini ada sebuah kue, katakanlah ini donat ya. Nah, iklan ini kalau dulu televisi sangat menguasai kue ini, sangat dihabiskan gitu ya, dihabiskan oleh televisi dan radio. Televisi pertama cetak dengan radio ini head to head ya. Tapi sekarang iklan lebih arahnya ke digital. Selain lebih murah, analisanya juga lebih gampang, lebih fokus, kemudian sasarannya juga tepat, lebih tepat. Semua bisa mengakses gitu ya. Sementara televisi pun sekarang kabar-kabarnya, saya nggak tahu untuk yang sekarang ini, televisi ini nomor 2 untuk kue iklannya ya. Jadi serapan iklan dari beberapa iklan keseluruhan mungkin yang ada di Indonesia. Biasanya ada S. Nielsen ya yang melakukan penelitian gitu ya. Iklan mana yang paling banyak diserap oleh media? Konon katanya sekarang sudah masuk ke digital, online, masuk ke YouTube, masuk ke YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan nggak sedikit, triliunan masuk ke era digital gitu ya. Ini yang lagi disenengin gitu karena
penggemarnya semakin banyak, apalagi di Indonesia sudah semakin melek teknologi, semuanya sudah pegang gadget, mulai orang tua, orang muda, bahkan anak-anak pun juga sudah mulai. Jadi iklan digital menanjak, ya, belanja iklan digital terus naik. Sementara iklan televisi, ya dia masih fluktuatif. Iklan radio dan iklan cetak, mau nggak mau mereka turun. Akhirnya dia bermain dengan yang lain, bikin podcast, bikin Instagram, gitu ya. Kemudian Instagramnya dijual juga untuk kebutuhan iklan, gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk mencari sisipan atau cuilan-cuilan iklan, kue iklan yang ada di pasaran. Ya, ini rilis Nielsen, ini beberapa tahun terakhir ini ternyata smartphone pengguna internet hampir 80% dari smartphone. Ya aneh juga kalau punya smartphone nggak dipakai internetnya gitu ya. Tapi ini tapi di Indonesia banyak banget gitu ya. Mereka punya handphone keren gitu, tapi nggak koneksi sama internet, aneh juga gitu. Kemudian generasi milenialnya sudah mulai semakin naik lagi. Kalau dulu kalau era sekarang ya mungkin orang-orang tua kita masih ada yang nggak aware dengan yang namanya dunia internet atau smartphone gitu ya. Tapi generasi sudah mulai naik, bayi baru lahir pun sudah kenal dengan yang namanya ringtone, kenal dengan yang namanya kamera handphone gitu ya. Bahkan sampai sekarang yang generasi Z, mungkin yang di antara kalian generasi yang tahun lahir ke 2000 ke atas gitu ya, ini sudah semakin aware, jadi nggak perlu diajarin lagi seperti halnya kalau istilahnya adalah baby boomers. Tadi bapak ibu kita atau nenek-nenek kita, nenek kakek kita gitu ya. Nah, akhirnya media cetak turun, beralihnya ke media digital. Tapi tidak kalah juga media cetak akhirnya juga beralih ke media digital. Banyak bola.com yang dulu perkasa, tabloid bola yang dulu perkasa di Indonesia turun. Akhirnya dia beralih ke media digital. Itu salah satunya gitu ya. Terus konsumsi konten rata-rata 5 jam per hari. Konten media sosial gitu ya. Kemudian portal news. Rata-rata konsumsinya 5 jam per hari gitu ya. Bahkan hidup kita ini sebenarnya disisipin dengan konten-konten yang ada di smartphone kita gitu. Secara kita nggak sadar, rata-rata 5 jam per hari. Nah, konsumsi televisi semakin menurun, rata-rata 4 jam per hari ya. Atau kalau sinetronnya cuma 2 jam, ya udah habis nonton sinetron selesai tidur gitu. Rata-rata 4 jam. Kemudian total belanja televisi masih didominasi ternyata oleh media televisi sebesar 80%. Tapi ini semakin menurun, teman-teman. Semakin menurun. Digital menanjaknya luar biasa karena orang luar negeri pun kalau belanja ke Indonesia sudah nggak pakai vendor lagi. Mereka bisa langsung belanja lewat aplikasinya. Jadi serapannya lebih luas lagi melalui digital gitu. Sementara kalau media televisi mereka harus ada vendor dulu yang ada di Indonesia, mungkin dari iklan dari luar negeri, kemudian didistribusikan ke seluruh stasiun televisi yang ada di nasional. Nah, industri kecil pun sekarang yang cuman omsetnya di bawah 4 miliar, 1 miliar, ini bahkan sekarang sudah mulai berani beriklan digital. Karena murah banget. Mulai 100.000 aja kita sudah bisa mengakses advertising-nya gitu. Jadi sudah mulai melek teknologi dan itu semakin tahun semakin panjang, aware. Jadi teman-teman pun juga harus aware juga dengan kesempatan yang terbaik ini, bahwa kita membuat iklan dimanapun ini sangat laku banget gitu. Karena distribusinya nggak cuma di televisi aja yang dulu. Kalau dulu notabene adalah iklan ya untuk televisi. Kalau sekarang nggak, UKM pun butuh iklan gitu. Oke, kemudian audiovisual ternyata peminatnya masih tinggi ya. Terbukti memang tidak harus radio, audio ini. Spotify, podcast Spotify, kemudian YouTube pun juga menjadi trending nomor 1 sebagai media sosial terbanyak penggunanya gitu ya. Jadi audiovisual ini sangat digandrungi banget, sangat tinggi peminatnya gitu, dibandingkan media-media yang lain, cetak maupun radio. Oke. Akhirnya mau nggak mau semua media ngikut ya, yang dulunya masih tradisional, yang dulunya masih menggunakan sinyal, frekuensi gitu ya. Sekarang sudah mulai berbasis online, mengikuti teknologi yang berkembang.
Kalau audio ada podcast, ada Spotify, ada radio online. Radio online ini sudah hampir bahkan ya, karena sudah arahnya ke Spotify. Spotify pun juga sudah semakin berkembang, karena di situ pun juga ada konten untuk radio on demand, atau yang sekarang dibilang adalah podcast gitu ya. Kemudian ada audiovisual banyak. Kita nonton televisi nggak cuma di TV digital aja. Sekarang ada YouTube, ada Netflix, ada TV streaming, live broadcast, bahkan beberapa stasiun televisi pun mereka punya portal sendiri, kayak semacam SCTV, Indosiar, mereka punya video.com. RCTI pun juga punya, gitu ya, lewat MNC-nya. Kemudian grafis pun tidak kalah pengen bersaing di dunia online, mereka tetap menggunakan kekuatan grafisnya, kekuatan news-nya, melalui cetak online. Ada yang berbayar, seperti Kompas, Jawa Pos itu berbayar, ada yang berbayar. Terus kemudian media sosialnya pun juga diaktifkan. Kemudian ada yang juga berbayar juga media sosialnya, atau istilahnya itu saya lupa, iklan, pokoknya iklan yang di media sosial, di Instagramnya. Gitu. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Saya berharap informasi yang bisa saya sampaikan ini bisa masuk ke teman-teman, tapi mohon maaf tidak bisa berinteraksi. Tapi saya siap kalau teman-teman ingin WA saya, ingin diskusi, ingin sharing, jangan lupa kalian bisa absen di kolom komen di sini, nanti akan saya rekap untuk absensinya. Terima kasih untuk siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.